Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Pagi ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kita. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai 26. Saya akan bacakan Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bagian ini ditulis di masa tua Raja Daud. Ini yang dirasakan Raja Daud di masa tuanya. Yang menarik dalam bacaan yang sudah kita baca adalah Raja Daud merasakan bahwa hidupnya berkenan. Karena setiap langkahnya dipimpin oleh Tuhan, karena setiap langkah Raja Daud ditetapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Raja Daud seorang yang sempurna, seorang yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak, Raja Daud pernah berbuat dosa. Dia pernah berzinah. Raja Daud juga pernah merancangkan suatu kejahatan. Seperti kita manusia yang pernah berdosa. Tetapi bagaimana hidupnya berkenan di hadapan Tuhan? Kita mau baca 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Ini adalah pesan yang disampaikan oleh Raja Daud di masa-masa akhir hidupnya kepada anaknya sebelum Raja Daud meninggal dunia. Ketika Raja Daud berbuat dosa, dia kembali kepada firman Tuhan. Dia bertobat sehingga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita juga demikian, Bapak Ibu Saudara. Kita manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Seperti yang sudah kita baca di ayat yang ke-24. Apabila ia jatuh, ia tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila saya jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan saya. Puji Tuhan. Ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita jatuh lagi di dalam dosa, ada firman Tuhan, ada Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kita, sehingga kita pun tidak sampai tergeletak. Dikatakan firman Tuhan. Mari kita mau melakukan firman Tuhan supaya kehidupan kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, tidak hanya tahu firman Tuhan, hafal firman Tuhan, belajar firman Tuhan, tetapi harus melakukan firman Tuhan, sehingga kehidupan kita berkenan.
Kalau hidup kita berkenan, maka kita akan merasakan hidup seperti Raja Daud. Hidup yang seperti apa? Langkahnya dipimpin oleh Tuhan. Kita merasakan ketika hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, kita akan merasakan bahwa setiap langkah kita, setiap kehidupan kita, Tuhan pimpin, Tuhan tetapkan. Dan kita akan merasakan hidup yang menyenangkan, seperti yang Raja Daud katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Ini yang Raja Daud rasakan, bahwa sampai masa tuanya dia tidak pernah melihat bahwa orang benar ditinggalkan. Kita mau belajar setiap saat untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dengan apa? Dengan melakukan firman Tuhan. Bahkan hari ini, setiap hari kita boleh katakan bahwa perjalanan kehidupan kita, setiap langkah kita Tuhan pimpin, dan kita tidak pernah kekurangan. Bahkan kita bisa memberkati orang lain. Anak cucu kita dapat memberkati, dapat menjadi berkat dalam berbagai hal. Bapak, Ibu, Saudara, saat pagi hari ini kita belajar seperti Raja Daud yang hidupnya berkenan karena kembali kepada firman Tuhan. Kita bisa melihat dalam Yohanes 3 ayat 20 sampai 21. Yohanes 3 ayat yang ke-20 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Puji Tuhan, kita adalah umat tebusan Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita tahu sang terang itu. Dan kalau kita tahu itu, kita akan hampiri terang itu. Dan kita akan melakukan firman Tuhan. Kita akan hidup di dalam terang. Kita akan hidup di dalam firman Tuhan. Dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita mau melakukan firman Tuhan tidak hanya 1 atau 2 kali atau ketika 1 hal, 2 hal, tetapi setiap saat, setiap hari kita mau melakukan firman Tuhan supaya kehidupan kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Lingkungan kita, keadaan yang terjadi, mungkin kebutuhan kita, orang-orang di sekitar kita mudah menjerumuskan kita, mudah mempengaruhi kita, mudah membawa kita ke dalam dosa. Tetapi ketika kita jatuh, seperti firman Tuhan yang sudah kita baca, tidak akan sampai tergeletak karena Tuhan menopang tangan kita. Ketika kita mengalami masa jatuh di dalam dosa, kita mau kembali pada firman Tuhan, kita mau mengakui semua dosa kita mau bertobat dan kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Hari-hari ini dalam perjalanan kehidupan kita perlu firman Tuhan menjadi pegangan kita. Kita perlu firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Mari, kalau mungkin kita
jatuh ke dalam dosa. Kita tidak mau hidup di dalam dosa, tetapi kita mau bertobat, kita mau mengakui itu, dan kita mau melakukan firman Tuhan. Kita mau kembali kepada firman Tuhan, dan hidup kita kembali berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika hidup kita berkenan, seperti Raja Daud rasakan, kita boleh katakan bahwa perjalanan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Kita boleh katakan bahwa hidupku bahagia karena kita tidak pernah kekurangan dan Tuhan mencukupkan setiap apa yang kita perlukan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan saat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita dan mengingatkan kita untuk terus melakukan firman Tuhan, untuk terus kembali kepada firman Tuhan, sehingga kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.